Halo YouTube, selamat siang. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Hendra Sumarap. Nah, jadi pada kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian mobil terbaru dari Toyota, yaitu New Yaris. Nah, jadi kemarin pada tanggal 8 September 2020, mungkin dari kalian ada yang sudah pernah lihat di media sosial atau di YouTube, Toyota Indonesia baru aja meluncing New Yaris 2020 generasi kedua yang versi minor change atau facelift aja. Tapi dengan facelift itu membuat dia semakin stylish, modern, dan ada beberapa fitur yang disematkan ke New Yaris terbaru ini. Jadi seperti apa perubahan-perubahannya dibandingkan versi sebelumnya? Kalau versi sebelumnya kita tahu bersama bahwa Yaris itu kan kita biasa bilangnya itu Yaris Joker karena ada tarikan-tarikan di cover fog lampnya itu yang sama seperti senyumnya Joker yang musuhnya Batman itu. Nah, jadi kita akan bahas ini apa perbedaan New Yaris ini dengan yang versi Yaris Joker. Untuk itu sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru mampir ke channel saya, hentikan dulu video ini sebentar. Jangan lupa tekan subscribe, terus tekan like, dan dibagikan ke media sosial kalian biar saya lebih semangat dan lebih rajin lagi membuat video-video tentang produk-produk Toyota. Oke, simak dulu yang satu ini mau lewat. Oke guys, jadi kita bisa lihat di sini perubahan yang sangat mencolok sekali ada di bagian depannya dari New Yaris ini. Kita bisa lihat di headlampnya. Sekarang headlampnya ini sudah menggunakan LED, multi reflektor, dan dia ada 3 baris gitu. Jadi lampu dekat, lampu jauhnya itu udah LED. Terus udah gitu, di bagian bawahnya itu ada DRL. Jadi kalau yang kemarin itu DRL-nya itu ada di bagian bumper, tapi kalau yang sekarang itu DRL-nya itu sudah seperti alis mata yang menyatu sama headlampnya. Terus kita lihat di bagian fog lampnya. Fog lampnya sekarang juga sudah menggunakan LED. Terus sekarang bumpernya itu sudah modelnya lain ya. Grillnya ini seperti aksennya ini seperti sarang tawon. Dia bentuknya itu seperti sarang tawon, lebih kelihatan oke lah. Itu black piano. Terus ada aksen merah di bawahnya. Ya biasa, merah itu kan mencerminkan sporty gitu kan. Terus di bawah ada tulisan TRD Sportivo di bumper spoilernya. Terus untuk cover fog lampnya ini sudah kelihatan lebih fresh ya. Jadi kalau yang versi kemarin kan itu yang model Joker, senyumnya Joker. Kalau yang sekarang ini kita bisa lihat sama seperti cover fog lampnya yang Yaris Amerika, Eropa, hampir sama seperti itu. Terus selain di bagian depan, kita bisa lihat di bagian samping, yaitu di kaca spion. Kalau yang kemarin kaca spionnya itu kan dia warna black glossy. Kalau yang sekarang ini sudah sewarna body. Misalnya mobilnya berwarna citrus, kaca spionnya juga berwarna citrus. Kalau misalnya mobilnya berwarna merah, berarti kaca spionnya berwarna merah. Nah, jadi hanya perubahan warna aja. Terus kita lihat di bagian dalam. Kalau di bagian interiornya sih ubahannya ya paling kental di audio. Nah, bagusnya yang audio Yaris ini itu sudah terdapat Apple CarPlay sama Android Auto ya. Jadi update software katanya sih di bulan Oktober kesana itu sudah
update softwarenya menjadi Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi kalau misalnya ada pembelian unit Yaris di bulan ini, jangan khawatir, walaupun mobilnya nggak termasuk dengan fitur yang tadi, itu nanti di bulan Oktober, itu kalau mau servis pertama, itu nanti dari bengkel akan update softwarenya untuk menambahkan itu aplikasi Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, jadi jangan khawatir buat kalian yang pemesanan mobilnya di bulan September ini. Terus selain di bagian audio, ada tambahan fitur safety juga, yaitu kamera parkir ya. Jadi memudahkan kalian pada saat parkir, nggak takut nabrak di belakang. Oh ya, yang menarik juga di bagian interior, yaitu di bagian safety-nya. Sekarang ada pilihan dua, yaitu yang menggunakan airbag 3 sama yang menggunakan airbag 7. Ya, kenapa dipisahkan seperti itu? Karena memang sesuai kebutuhan. Jadi buat kalian yang sering bawa penumpang satu keluarga full sampai di belakang, ya mungkin bisa jadi kalian memilihnya yang 7 airbag supaya dari segi keamanannya itu lebih safety. Karena sampai di belakang, di pilar-pilarnya itu juga ada airbagnya. Tapi kalau kalian yang pengen kesehariannya itu cuma mungkin suami sama istri yang sering pakai ke kantor aja, nggak sering muat orang di belakang, itu bisa ambil pilihan yang Yaris 3 airbag. Dengan harganya pasti lebih murah. Oke. Terus selain itu, kalau untuk fitur-fitur safety semacam ABS, ABD, VSC, terus Hill Start Assist, itu tetap masih ada. Terus yang tipe Yaris sekarang, itu yang di tipe E itu sudah di-discontinue ya. Jadi hanya ada 2 pilihan sekarang. Yaris tipe G sama tipe TRD. Manual sama CVT. Terus kedua-duanya bisa dipilih. Airbag 3 sama airbagnya 7. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau di bagian belakang itu ubahannya nggak terlalu signifikan. Paling hanya list merah aja yang di belakang. Yang di logo Toyota itu dulunya itu ada warna merah, list merah. Kalau yang sekarang itu malah dihilangkan. Nah, terus di sini ada perubahan yang sangat-sangat menarik buat saya. Perubahan ini nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi hanya bisa dirasakan. Yaitu ada sedikit ubahan di radius putarnya. Jadi yang awalnya itu radius putarnya itu dia 5,7 meter, kalau yang sekarang itu malah lebih kecil, 5,1 meter. Jadi membuat si New Yaris ini lebih lincah dan lebih cepat itu untuk memutar arah atau bermanuver gitu. Apalagi kalau di perkotaan-perkotaan yang banyak mobil, itu kalau kita mau putar kan harus butuh radius putar yang sangat kecil supaya kita nggak 2 kali putar gitu. Nah, si Yaris ini nih sangat oke karena perubahannya di radius putar itu lebih kecil. Dari awalnya 5,7 sekarang menjadi 5,1. Itulah membuat dia saya rasa semakin bagus. Ya, jadi yang menarik juga dari New Yaris ini yaitu di paket penjualan. Jadi bukan berupa fitur ya, tapi di paket penjualan, yaitu Yaris ini dia sudah include gratis biaya servis sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km. Jadi sudah sama seperti yang Corolla Cross kemarin. Jadi setiap pembelian New Yaris itu sudah mendapatkan gratis biaya servis sampai di 50.000 km atau 4 tahun. Tapi itu harus mengacu di dalam buku servis atau di dalam servis berkala. Jadi apa saja yang harus diganti itu ada dalam buku servis semuanya. Ya, jadi terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe dulu, terus ditekan like dan dibagikan ke media sosial kalian ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian bisa tambah informasi lagi mengenai produk-produk Toyota. Buat kalian yang ada rencana untuk memesan mobil ini, bisa menghubungi saya di kontak yang saya taruh di bawah ini, atau bisa juga lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Kalau ada kritik dan saran atau mau bertanya bisa komen juga di bawah. Jadi akhir kata, saya Hendra Sumarap.
nantikan video-video selanjutnya dari saya. Headlamp, jadi lebih kelihatan manis lah. Terus yang selanjutnya, tapi tetap desainnya ini tetap dipertahankan itu, yaitu jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian ya, karena modelnya ini cukup oke ya. Jadi modelnya seperti gitu. Dia bukan berupa fitur atau berupa Akhir kata, saya Hendra Sumarat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.